Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adkhalana fi zumratihi wa jama'atihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa salatullahi wa malaikatihi wal mu'minina ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil mi'ad. Wa nusallimu alaihi biqaulina assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam suasana yang demikian baik kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disamakan dengan Riyadul Jannah atau taman surga. Demikian juga interaksi kita, hubungan kita, saling berkumpul, saling menyaksikan satu dengan yang lain, juga menjadi perkara penting di dalam kita berkumpul seperti ini, karena kita satu sama lain sama-sama menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya di yaumil mahsyar. Sebagai satu tanda saling menyaksikan satu sama lain dalam kebaikan. Demikian juga ada keutamaan seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nalul alimi sa'atan ka'ibadati sanatin." Memandang orang alim walaupun sebentar, saatan itu sebentar, ibadah sanatin seperti ibadah setahun. Sekilas hadis Rasulullah ini kalau tidak digurukan, kalau kita hanya membaca buku dan membaca terjemahnya, kita dan akal kita tentu akan menolaknya, mengingkarinya. Tetapi dalam kaitan keilmuan, memandang orang alim itu perkara yang penting. Sebab dengan memandang orang alim berarti ada komunikasi, ada interaksi, ada hubungan timbal balik dan kedekatan dengan orang alim. Dengan demikian itulah hakikatnya ilmu yang bersanad. Karena berkaitan sekali dengan keilmuan kita yang bersanad, karena bisa muhadharah, kita bisa hadir di hadapan orang-orang alim. Itulah sebabnya pada pertemuan yang lalu sudah pernah saya singgung bahwasanya saya pribadi maupun juga di antara saudara-saudara kita yang pernah mengenyam di pesantren tentu merasakan asiknya bermuajahat dengan para alim, para ulama, dengan bermacam-macam ilmu yang diberikan oleh beliau-beliau itu. Maknanya bahwasanya memandang orang alim ini menjadi suatu dorongan bagi kita untuk lebih tekun dan sedikit serius ketika menerima ilmu-ilmunya para alim, para ulama. Sebagaimana antusias dan semangatnya para sahabat
ketika hadir dan berhadapan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itulah jiwa yang akan kita hadirkan, seakan-akan kita yang hadir itu laksana sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan yang menyampaikannya itu diibaratkan sebagai pewarisnya para nabi dan para rasul. Dan kita dengan memahami sesuai pemahaman para guru kita, maka memandang orang alim itu senilai dengan ibadah setahun. Ini juga dimaknai bahwasanya besarnya pahala itu tidak menghentikan wajibnya syariat. Jadi kalau Bapak Ibu membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan besarnya pahala, Bapak Ibu jangan heran, jangan meragukan kesahihan hadis itu yang pertama. Yang kedua, lalu jangan berpikiran konyol. Kenapa konyol? Karena di dalam hadis itu disamakan dengan ibadah setahun. Lantas Bapak Ibu merasa GR, aku sepuluh orang ibadah setahun. Aku orang ngomong-ngomong kan kesamaan Pak. Satu itu sekali ngopeni lianin nih. Sepuluh orang ibadah setahun. Aku sekali majelis ulama, sepuluh orang ibadah setahun. Orang aku tak rasa repot-repot tidak liani. Itu namanya bahasa konyol, bahasa lucu. Karena besarnya pahala, ini kata kunci, besarnya pahala itu tidak menggugurkan atau menghilangkan wajibnya syariat. Jadi jangan diragukan hadis-hadis yang bernada seperti ini sebagai hadis yang dhaif. Salah satu misalnya ya sabda Nabi sendiri, salat di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 kali salat. Salat di Masjidil Aqsa sebanding dengan 10.000 salat. Salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, Masjid Madinah, sebanding dengan 1000 kali sholat. Makanya kalau kita memahaminya tidak benar, kalau salah paham, ini tadi melemahkan semangat. Bisa-bisa orang balik haji itu udah nggak apa-apa lagi. Yang ngomong nggak betul sholat, ya aku sholat nomor kali. Sholat itu nomor kali haji ini sholatan wis 1.000 sholat itu. Lah aku nomor petang dino bayangno, kira itu ngendebo. Sesuk aku laporin nama. Ya aku wis penak kalau harus ditabungan oke no. Mau repot-repot susah-susah. Itu berarti salah paham. Jadi besarnya pahala tidak menghentikan wajibnya syariat. Syariat yang dibebankan kepada kita berhenti itu kalau apa Bapak Ibu? Kalau kita sudah ajal datang menjemput nyawa. Kalau sudah sampai titik mangsane, wis teko patine, niku nembe jenengan gratis, bebas merdeka boten ibadah malih. Ya. Selagi masih hidup tetap wajib ibadah. Meskipun ada gambaran besarnya pahala-pahala dari suatu amalan-amalan. Itu makanya perlu ngaji. Bapak serta Ibu rahimahullah. Mari kita buka majelis kita itu dengan membaca Iqra yang biasa kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد نبيا وبنهضة العلماء وبنهضة العلماء جمعية واقتداء جمعية واقتداء. Aku bersaksi Yaitu Tuhan yang hak disembah tiada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah. kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul utusan Allah. Aku ridho Allah Tuhanku. Aku ridho Islam agamaku. Aku ridho Muhammad nabiku. Dan aku ridho Nahdlatul Ulama, organisasi dan panutanku. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa liman waqana alaina min asatidina wa masyayikhina wa liwalidina usul Syekh Al-Qadri Silani radhiyallahu anhu, Syekh Maulana Syekh rahimahullah, wa Syekh Maulana Muhammad Hidayatullah rahimahullah, wa Syekh Maulana Sayyid Husain bin Ahmad Badauta rahimahullah, wa min usulihim wa furu'ihim wa li hidayati sukani qaryati Bukit Suban minallahi ta'ala wa taufiqihi syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama membaca shalawat Tibil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
وصحبه وسلم اللهم اجعلنا شكورا اجعلنا صبورا اجعل في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم علمنا الكتاب والحكمة بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة